Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Mulyati, mahasiswi Universitas Pamulang, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Ekonomi, semester 7. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah materi pembelajaran, yaitu mata pelajaran ekonomi kelas 10. Dan di masa pandemi COVID-19 yang tidak begitu besar, semoga kita semua dapat diberi kesehatan dan selalu dilindungi di mana kalian semua berada. Dan tidak lupa tentunya tidak mengurangi juga rasa semangat kalian untuk tetap belajar. Dan di pertemuan kali ini saya harapkan peserta didik dapat mendeskripsikan tentang kerjasama ekonomi internasional dan memahami bentuk dan manfaat kerjasama ekonomi internasional. Baik, apakah kalian sudah pernah mendengar sebelumnya apa itu kerjasama ekonomi internasional? Belum ya? Ya, sedikit saya paparkan tentang kerjasama ekonomi internasional. Itu suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Kerjasama ini dapat melibatkan dua negara saja atau bisa saja lebih. Baik, untuk menjelaskan lebih lanjut, saya meminta kerjasama kalian untuk dapat menyimak video pembelajaran saya kali ini dengan benar. Alangkah baiknya sebelum kita melanjutkan ke materi pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menganut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat menonton video pembelajaran saya. Kerjasama Ekonomi Internasional. Nama Mulyati, NIM 181011600154. Mata kuliah Ekonomi, dosen pengampu Nasmal Danda SPD MPD. Pengertian kerjasama ekonomi internasional. Secara umum, kerjasama perdagangan internasional ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masing-masing negara di kawasan tersebut. Adapun secara spesifik, kerjasama perdagangan internasional tersebut antara lain ditujukan sebagai berikut. 1. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi di antara para anggota. Kedua, meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem perdagangan yang transparan dan mempermudah investasi. Ketiga, menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijakan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi di antara para anggota. Manfaat kerjasama ekonomi internasional. Manfaat kerjasama ekonomi internasional diantaranya: 1. Dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Kedua, dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri. Ketiga, dapat memperluas lapangan kerja. Keempat, dapat meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Kelima, dapat memperkuat rasa persahabatan. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Untuk lebih jelas mengenai bentuk-bentuk dan bidang kerjasama antara negara dapat kamu simak dalam pembahasan berikut. 1. Bentuk kerjasama ekonomi internasional. A. Kerjasama ekonomi bilateral. Kerjasama ekonomi bilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan dua negara dan bersifat saling membantu. B. Kerjasama ekonomi regional. Kerjasama ekonomi regional adalah kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di kawasan tertentu. C. Kerjasama ekonomi multilateral atau internasional. Kerjasama ekonomi multilateral adalah kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat oleh wilayah atau kawasan tertentu. Contoh, kerjasama antara MEE dengan ASEAN. 2. Badan-badan kerjasama ekonomi regional. A. EEC, European Economic Community atau MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa. B. Ada ASEAN,
yaitu Association of South East Asian Nations. Lembaga-lembaga kerjasama ekonomi internasional. Kerjasama ekonomi internasional antara lain terdiri atas badan-badan dunia dalam wadah organisasi PBB. Badan-badan tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. International Monetary Fund atau Dana Moneter Internasional. Kedua, IBRD, International Bank for Reconstruction and Development atau Bank Dunia, World Bank. Ketiga, ITO, International Trade Organization atau WTO, World Trade Organization. Keempat, GATT, General Agreement on Tariff and Trade. Kelima, ILO, International Labour Organization. Menyajikan hasil analisis kerjasama ekonomi internasional. Pengelolaan wilayah berdasarkan contoh yang ada melalui suatu analisa baik, analisa teori maupun dari segi kemanfaatan dan implementasi. Kerjasama internasional yang ada dapat dikatakan cukup baik karena terdapat pembuktian bahwa kedua negara sebagai negara yang berdaulat memiliki kewenangan penuh dalam mengatur setiap individu-individu dan benda-benda yang berada di wilayah teritorialnya, sebagaimana dipahami dalam menempatkan perannya dalam kerjasama serta implementasi yang mengarah pada peningkatan dan pertumbuhan ke arah positif bagi masyarakat maupun kawasan perbatasan itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kerjasama menyangkut aktivitas masyarakat kedua negara berbatasan ini dapat mengontrol keluar masuknya kedua warga negara merupakan langkah dalam meningkatkan intensitas dalam berbagai aspek terutama aspek ekonomi. Kesimpulan, dari kondisi yang ada permasalahan kawasan perbatasan meliputi masalah keamanan, kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap keamanan dan politis mengingat fungsinya sebagai outlet terdepan Indonesia. Kerjasama ekonomi internasional sebagai upaya pengelolaan perbatasan, hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Sebagaimana satu asas pada pasal 2 Undang-Undang telah tentang wilayah negara menyatakan pengaturan wilayah negara berdasarkan pada asas kerjasama sebagaimana kerjasama yang dimaknai dari perbatasan bahwa pengelolaan wilayah negara harus dilakukan melalui kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan. Peningkatan ekspor ke negara tetangga secara geografis relatif mudah dilakukan dan ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. Peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui skema kerjasama yang sudah ada selama ini. Di samping perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Keterbatasan akses dari masyarakat perbatasan memperoleh pelayanan publik berupa layanan kesehatan, fasilitas, pendidikan, dan listrik masih menjadi masalah klasik yang belum terpecahkan. Sementara itu, jarak dan akses yang lebih mudah diperoleh dari wilayah perbatasan negara tetangga dapat menjadi faktor permasalahan yang mengikis nasionalisme masyarakat perbatasan. Baik anak-anak, apakah materi yang saya berikan sudah dapat dipahami? Nah, kalau begitu saya akan memberikan soal-soal kepada kalian yang harus kalian isi dengan benar. Silakan dikerjakan untuk soal-soal berikut ini ya anak. Selamat mengerjakan.
soal-soal yang tadi saya berikan yaitu penghujung dari materi pembelajaran kita hari ini. Semoga di materi pembelajaran kali ini kalian dapat memahami tentang kerjasama ekonomi internasional. Dan terima kasih untuk kalian yang telah menyimak video saya dari awal sampai akhir. Dan di materi selanjutnya kita akan membahas tentang akuntansi dan sistem informasi. Untuk kalian bisa belajar terlebih dahulu dan terima kasih telah mengikuti pembelajaran